Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terlebih dahulu yang saya hormati Ketua Umum Tarbiyah beserta panitia dan jajarannya, dan yang saya hormati tamu undangan yang berhadir di Istana Negara yang suci ini. Terlebih dahulu aku akan bilang, aku nggak ada persiapan sama sekali. Oke, perkenalan terlebih dahulu kawan-kawan. Nama aku Ripaldi Pulungan dari Komisariat Syariah. Horas. Oke, baiklah. Saya akan menyampaikan orasi ilmiah saya yang bertemakan perjuangan pemuda. 1928 bertepat dengan tanggal yang sama pada hari ini. 28 Oktober adalah hari yang ditandai dengan petasan meriah yang membunyikan, yang bernapaskan sumpahnya para pemuda Indonesia. Pemuda-pemuda Indonesia berkumpul, menyatukan visi dan misi, menghilangkan rasa ego yang ada dalam diri demi kepentingan rakyat dan warga negara Indonesia. Jauh sebelumnya aku harus bilang, jauh sebelumnya pemuda telah pernah berkumpul, bertepat pada tahun 1908 tanggal 20 Mei, yang mana pemuda dari kilometer 0 Nangro Aceh Darussalam, tepatnya di Sabang, sampai ke Merauke, tepatnya daerah timur, bahkan seluruh jajaran Nusantara pemudanya berkumpul datang ke Batavia. Mereka datang ke Batavia berkumpul dalam satu naungan organisasi kepemudaan pertama yang dikenal dengan Budi Utomo. Organisasi ini lahir, teman-teman, adalah awal pergerakan nawacita akan berdirinya suatu bangsa yang besar, yaitu bangsa Indonesia. Masuk pada tahun 1926 yang kita ketahui bahwasanya pada tahun itu adalah dilaksanakannya Kongres Pemuda Nasional pertama di Batavia, tepatnya di Jakarta. Jakarta yang memiliki singgasana luar biasa, gedungnya bertingkat dan tahtanya luar biasa, yang penuh wanita dengan menggoda luar biasa. 1926 pada tanggal 30 April sampai 2 Mei, 3 hari dilangsungkannya Kongres Pemuda Jilid 1 yang menghasilkan keputusan bahwasanya pemuda harus siap mengkawal dan harus hadir eksistensinya ketika negara dalam masalah, terutama dalam segi ekonomi, sosial, dan budaya. Tidak penting juga dan tidak kalah penting bahwasanya pada tahun itu dan kongres saat itu bahwasanya akan ditujukan dan akan diadakan yang namanya kongres kedua. Masuk kepada kongres kedua bertepat pada tahun 1928 yang saya harus katakan pada tanggal yang sama dengan hari ini, 28 Oktober, yang dilakukan pada tahun 1928 adalah hari kedua. Hari kedua yang memiliki keputusan dan hasil kesepakatan yang melahirkan suatu nawacita yang besar, yaitu dikenal dengan Sumpah Pemuda. Keputusan ini yang mana kiranya dapat menjadi kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita bakal berdirinya bangsa Indonesia. Masuk kepada tahun 1945, kaum muda dan kaum tua bersatu untuk menculik Bung Karno, presidenmu yang pertama. Ketika presidenmu yang pertama telah diculik dan diminta dipaksa untuk membacakan proklamasi.
ketika telah dibacakan yang namanya proklamasi Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu adalah harapan yang sangat ditunggu oleh kaum muda, terutama umumnya bangsa Indonesia. Tidak cukup sampai di sana kawan-kawan. Kaum pemuda dan kaum tua tetap mengkawal yang namanya pergerakan dan perjalanan bangsa dan negara kita ini. 1965 kembali lagi ratusan ribu mahasiswa turun ke jalan menunjukkan eksistensinya dan berhasil mendesak presiden pertama turun dari jabatannya. Masuk kepada tahun 1998, kaum muda dan kaum tua kembali tampil unjuk rasa. Ratusan ribu mahasiswa turun di Jakarta. Kepalanya telah disamakan dengan babi, kawan-kawan. Kepalanya ditembak, dadanya masuk peluru, kakinya tertusuk, kawan-kawan. Tapi yang namanya teriakan merdeka dari Sabang sampai Merauke masih ada. Teriakan merdeka itu aku harus katakan, dan aku harus lepas topiku dan akan kusing-singkan dengan bajuku, mengatakan merdeka, kawan-kawan, merdeka. Sampai detik ini dan hari ini, mahasiswa terutama yang diketahui bahwasanya gerakannya adalah gerakan kritis, gerakan moral dan gerakan intelektual, diharapkan untuk mampu mengkawal berdirinya suatu tonggak bangsa negara ini. Mungkin tidak banyak, kawan-kawan, karena waktu yang sangat mencukupi. Sekian dari saya. Saya ingin berpantun sebelum menutup. 3 kali 3 sama dengan 9. 4 kali 3 sama dengan 12. 7 kali 7 sama dengan 49. Setuju nggak setuju aku tampil, yang penting penampilan. Dan juga aku harus katakan salam hormat kepada tamu-tamu istana. Salam hormatku dengan mengatakan horas untuk kalian semua. Horas, horas maju-maju. Yakin usaha sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.